Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Jangan sampai lolos, ini waktu mustajab untuk berdoa. Rezeki aja nggak boleh lolos ya. Nah doa pun nggak boleh lolos. Sekarang kita minta lagi sama Ustadz Ahmad kan, Masya Allah. Masya Allah. Ya banyak banget orang ngejar-ngejar, yang lain dikejar ya. Tapi ngejar doa di waktu mustajab ini juga salah satu ibadah ya pastinya ya. Pemburu doa. Pemburu doa. Bahkan kadang-kadang kita hadir ke acara-acara majelis minta didoain juga. Betul. Nah ini ada satu nih. Ini jadi perdebatan sih. Sebenarnya sih udah jelas sih. Teman pengen dijelasin lebih detail. Pada saat waktu ruku guru. Iya. Katanya di situ justru doa di ijabah paling mustajab momennya dibanding sujud. Nah, yang benar gimana guru? Silakan. Jamaah Islam itu indah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Manakah yang lebih utama ketika seseorang itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Letaknya apakah doa ketika ruku itu lebih mustajab ketimbang doa ketika sujud? Maka kita bahas bersama. Perlu kita ketahui terlebih dahulu bahwasanya as-sholatu lughatan ad-du'a'u bi khairin. Wa syar'an agwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muhtatimatun bitaslim. Kita mesti tahu dulu secara fikih, salat secara bahasa Arab maknanya adalah semua di dalam salat doa yang baik. Tuh, jadi dari mulai takbir sampai salam tuh doa semua isinya. Nah, secara syariat yang namanya salat itu adalah ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Nah, sekarang kalau orang dia ruku dan sujud, manakah yang mustajab? Dua-duanya waktu mustajab. Tetapi di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, Imam Muslim, Al-Imam Ahmad di dalam musnadnya, juga Al-Imam Tabrani, beliau menjelaskan bahwasanya baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, beliau pernah bersabda, "Inni nuhitu an aqra al-Qur'an wa ana sajidun aw raqiun." Wa qila raqian aw sajidan. Fa amar ruku fa adimu rabb azza wajal wa amma sujud fajtahidu fid du'a. Nih di dalam hadis ini Rasulullah SAW mengingatkan bahwasanya apa? Bahwasanya aku dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi, untuk membaca Al-Qur'an ketika aku sedang ruku dan ketika aku sedang sujud. Tetapi pada saat ruku, kata Nabi, maka agungkan Allah Subhanahu wa taala dengan membaca Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Dan ketika aku dalam keadaan sujud, maka pada saat itu berusahalah untuk doa sebaik-baiknya agar doa kita layak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika sujud baca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih. Jadi ketika sujud, kata ulama, di situ adalah waktu mustajab doa lebih-lebih daripada waktu ruku. Kenapa? Di dalam hadis yang lain yang datang daripada sahabat Abu Hurairah, riwayat Imam Muslim, baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, "Aqrabu ma yakunul abdu ma'a rabbihi wa huwa sajidun fi shalah fa aktsiru du'a." Kata Nabi Muhammad SAW, waktu jarak ketika seorang hamba Allah Subhanahu wa taala itu paling dekat dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala adalah pada saat dia sedang sujud. Maka ketika sujud banyak-banyakin doa di situ, ya. Jadi ketika ruku kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan kita membaca Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Ketika kita sujud baca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi, dan kita perbanyak doa minta sama Allah Subhanahu wa taala ketika kita sujud. Kalau kata istilah anak-anak kekinian tuh Bu ya, katanya berbisik di bumi terdengar sampai ke langitnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama itu kalau lempengan sujud, sujudnya dipanjangin. Nah, bicara masalah sujud dipanjangin, itu di dalam fikih juga diterangkan bahwasanya para sahabat meriwayatkan baginda Rasul Nabi Muhammad SAW ketika sholat beliau itu dilakukan di waktu malam, maka pada saat itu Rasul memperpanjang berdirinya, memperpanjang bacaan Al-Qur'annya. Makanya di dalam riwayat hadis dikatakan Nabi itu saking panjang bacaan Qur'annya, ketika itu Nabi saking panjangnya sampai lama berdiri, hatta yatawarrama qadama, sampai kakinya pada bengkak-bengkak. Modelnya mirip buat kayak kita, pada bengkak-bengkak kakinya asam urat. Ya Allah tuh,
Ya, tapi dalam riwayat lain ada yang mengatakan dari sahabat bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika sholat di waktu malam, Nabi juga memperpanjang waktu sujud. Kenapa? Ketika datang waktu subuh, ketika itu Nabi masih sujud sholat sunnah, nangis-nangis minta sama Allah Subhanahu wa taala, ngedoain kita umatnya. Ketika itu Sayyidah Aisyah ngingetin, ya Rasul, aqamas shalah, datang waktu sholat. Sampai Sayyidah Aisyah tanya, ya Rasulullah, ketahuilah bahwasanya engkau ini kan udah dijamin sorga, engkau ini akan menjadi orang yang pertama membuka pintu sorga, dan tidak akan ada yang masuk ke dalamnya kecuali engkau yang pertama masuk ke dalamnya ya Rasulullah. Tetapi kenapa masih sedemikian ibadahnya, masih banyak yang kau lakukan sampai sepanjang malam kau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa jawab Nabi? Afala aku dan syakuro. Emang nggak boleh wahai Aisyah aku menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersyukur. Makanya di dalam sholat jangan terburu-buru. Kalau kata orang Betawi, sholat keburu-buru itu kayak ayam matok beras, kagak ada tumak ninahnya. Kalau kata orang sono Babelan Bekasi ya katanya kayak capung ya lagi cebok di empang. Tuh, ya kecepek-kecepek doang. Iya, jangan. Kenapa? Sholatnya nggak ada tumak ninahnya, nggak ada kehusyuannya, sehingga kita nggak dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang model begitu adalah orang yang dicuri pahalanya oleh syaitan karena dia sholatnya terburu-buru, tidak hadir hatinya khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa? Di saat kita ruku, agungkan Allah Subhanahu wa taala dengan bertasbih kepadanya, dan ketika sujud kita juga mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan perbanyak doa di dalamnya dengan semua yang kita harapkan, semua yang kita inginkan untuk keluarga kita, orang tua kita, guru kita, anak-anak kita, tangga kita, kerabat kita, sahabat kita. Minta di dalam sujud, mohon kepada Allah. Terkhususnya lagi kita minta agar Allah terima sholat kita. Wallahu a'lam bisawab. Masya Allah ya. Baik, ini guru luar biasa banget ya. Tadi kita udah lihat, berarti kita udah rapihin sebenarnya semua gerakan, semua bacaan adalah doa. Iya, doa. Ya, nah bukan rukunya tapi pada saat sujudnya. Nah pada saat ruku banyak banget itu apa namanya yang rontok semuanya dosa-dosa kita ya. Cuman hati-hati kadang-kadang masih sekarang kan pakai AC, karpetnya tebel. Takutnya dia sujud lama. Ketiduran. Kleker-kleker pulas. Baik, terima kasih guru ilmunya. Dan sekarang kita masuk ke dalam segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Kita kasih kesempatan lagi buat jamaah yang sudah hadir di studio di sebelah kiri sekarang nih. Siapa yang mau nanya? Ini dulu nih Ibu, bentar saya ambilin mic-nya biar kedengeran suaranya. Nah, iya, Masya Allah. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Yanti Susanti. Saya dari Majelis Taklim Muslimat NU Kecamatan Sindangkerta, Bandung Barat. Masya Allah. Saya izin bertanya kepada Ustadz Maulana. Ustadz Maulana, semangatnya. Iya. Ustadz. Iya. Salah satu waktu doa mustajab itu di penghujung malam, mendekati subuh. Oke. Kenapa tidak di waktu sholat tahajud? Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan guruku. Baik, catat baik-baik. Jangan sampai lolos. Salah satu waktu yang diijabah yakni di saat penghujung menjelang waktu subuh. Kenapa? Ingat, amal ibadah manusia itu diangkat harian. Kapan? Di waktu subuh. Yang malaikat kemarin dia pergi, malaikat hari ini dia datang. Di saat itu pada waktu masuk waktu subuh. Makanya perbanyak istighfar di situ. Jadi sesudah tahajud, sesudah witir, duduk-duduk nunggu subuh, perbanyak istighfar di situ. Kenapa? Pada saat itu pergantian seat antara malaikat yang kemarin, rakit atid yang kemarin, Shift. Oh ya, tadi kamu bilang apa? Shift. Ya. Shift ya. Kalau shift mah pesawat tuh. Pergantiannya di waktu, kalau hari Kamis amal ibadah diangkat. Kalau nisfu Sya'ban per tahun. Jadi di saat ini rakit atid itu tidak sama hari ini sama kemarin. Pergantiannya di waktu subuh. Saya tinggalkan dia dalam keadaan salat subuh. Saya datangi dia dalam keadaan salat subuh.
Itulah kenapa bukan di waktu tahajud. Kalau di waktu tahajud doa diijabah, dekat, para malaikat turun mengaminkan doa kita. Tapi kalau di waktu subuh itu pas waktu subuh, jangan sampai telat. Ini bagus banget tema hari ini. Jangan sampai lolos, jagain waktu itu. Makanya sesudah witir duduk, jangan tidur lagi, duduk sambil nunggu waktu subuh. Makanya banyak salawat di situ, banyak istighfar di situ, karena pada saat itu disaksikan para malaikat. Jangan engkau tinggalkan salat, kata Nabi, yang dihadiri 2 malaikat. Malaikat yang bertugas kemarin sama malaikat yang bertugas hari ini. Itu makna dibalik kenapa doa kita diijabah, waktu yang mustajab ketika pada saat waktu subuh sudah masuk. Makanya banyak apa, Bu? Istighfar, banyak salawat, banyak berdoa. Iya, Masya Allah. Terima kasih guru, tepuk tangan dulu yuk. Kalau kita perhatikan memang momen-momen ini momen-momen yang nggak boleh lolos beneran ya. Jadi kayak waktu memang orang lagi tidur kita baca doa ya. Momen orang sujud pada cepet-cepet kita lamain sujudnya ya. Ini nikmat banget ya. Dan sekarang masih kita kasih kesempatan lagi. Oh, langsung mau nanya Ibu. Iya, langsung mau nanya aja katanya. Nih silakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dadah Rosaria Indah dari Muslimat NU PAC Kecamatan Sindangkerta, Kabupaten Bandung Barat. Saya mau bertanya sama Pak Ustadz Siap Ibu. Sana aja Bu biar keluarganya lihat. Iya. Ya, silakan begini, Ibu. Ustadz, waktu berdoa bersama orang tua dan diaminkan sama orang tua, itulah doa yang mustajab. Tapi bagaimana jika sudah tidak punya orang tua? Aduh, cakep banget pertanyaan. Tepuk tangan dulu yuk. Keren ya. Jadi berdoa diaminkan sama orang tua itu diijabah. Nah sekarang kalau orang tua kita udah nggak ada gimana guru, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karimā. Allahumma arhamna bil Quran. Maka doa yang mustajab selanjutnya adalah doa yang diaminkan bersama dengan orang tua, baik kedua orang tua ataupun salah satunya. Maka kami senantiasa menegaskan, kami banyak bertemu dengan orang sukses dan tidak ada satupun orang sukses yang kami temui tanpa dia berbakti sama orang tuanya. Baik orang tuanya masih hidup ataupun orang tuanya sudah meninggal dunia. Karena tidak ada batas bagi seorang anak berbakti sama orang tuanya. Kalau orang tuanya masih hidup, dia bisa mengaminkan doa bersama. Tapi kalau orang tuanya sudah meninggal dunia, maka saatnya sang anak berbakti dengan cara mendoakan orang tua tersebut. Kalau ditanyakan, apakah masih diijabah sama Allah? Apakah masih mustajab doanya seorang anak yang berdoa meskipun sudah meninggal orang tuanya? Tentu saja keramatnya sudah berkurang. Tentu saja orang tua yang sudah tiada berbeda dengan orang tua yang masih ada. Maka pesan ini kami sampaikan kepada kita semua yang masih ada orang tuanya. Mari muliakan mereka. Karena tidak akan pernah bisa tergantikan keramatnya kedua orang tua. Kalau ada tersisa-sisa ibunya ataupun sisa ayahnya, mari jangan sia-siakan mereka. Adapun mereka pernah zalim sama kita, urusan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan urusan kita. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam tetap berbakti, tetap berbuat baik kepada ayahnya meskipun ayahnya seorang pembuat berhala, tapi Nabi Ibrahim tetap diperintahkan berlaku lemah lembut terhadap orang tuanya. Jawabannya, ketika seorang orang tua sudah meninggal
dunia. Maka Allah sambung di ayat yang ke-24 dengan mengatakan, واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Ayat ini turun kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sama-sama kita ketahui bersama bahwa Nabi itu yatim piatu. Nabi itu sudah tidak punya orang tua, tapi Allah tetap ngajarin doa kedua orang tua bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena itulah yang termasuk kunci kesuksesan seorang anak. Maka kata ulama, jangan pernah kau tinggalkan mendoakan orang tuamu di setiap salatmu, minimal 5 kali di setiap salat. 5 kali di setiap salat. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. 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 Yang kelima agak diganti sedikit redaksinya. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ustaz, apa bedanya wali-wali daya dengan wali-wali dia? Kalau wali-wali daya, ya Allah ampuni bapak ibuku. Tapi kalau wali-wali dia, ya Allah ampuni bapak ibuku, bapak ibunya, bapak ibuku, bapaknya, sampai terakhir yang muslim kena semua doanya. Makanya kiai kita kalau doa itu wali-wali dina, bukan wali-wali daina. Kenapa? Pengennya semua orang tua kena semua daripada doanya. Maka anak yang sukses, salah satu tipsnya adalah doakan orang tua. Dengan cara itu Allah akan mensukseskanmu. Wallahu ta'ala alam. Ya Allah, nikmat. Ya. Terima kasih Ustaz Syam. Tepuk tangan dulu yuk. Aduh, doain orang tua. Ciri-ciri anak yang soleh ada yang terus doain orang tuanya. Ya, kalau kita mau soleh ya. Sekarang Katib masih. Ini aku dari itu sholawatin Ustaz Syam. Kita sholawatin, mudah-mudahan anak-anak kita jadi penghafal Al-Quran nanti ya. Sehingga nanti akan nyelamatin kita dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Masih kita kasih kesempatan buat nanya yang di studio ya. Masih ada yang mau nanya? Oh, yang di atas sekarang, yang di bawah. Udah nih. Nah, nih. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Nani dari Majelis NU Muslimat NU dari Kabupaten Bandung Barat. Baik, tepuk tangan dulu. Umi boleh ngeliat ke sana? Yuk. Curhat dong Pak Ustadz Ahmad. Iya. Oh, langsung Ustadz Ahmad kan. Langsung nih curhat nih. Iya, boleh. Ini Pak Ustadz, saat turun hujan, apakah doa kita dikabulkan? Tapi kalau hujannya buatan, apa doa kita dikabulkan? Baik. Begitu aja Pak Ustadz. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu. Aduh, guru. Langsung aja deh. Masya Allah. Ya. Jamaah Islam itu indah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah benar berdoa di saat turun hujan itu termasuk waktu yang mustajab ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Terus kalau misalnya hujannya buatan, gimana doanya, masih manjur apa kagak, kan begitu ya? Dijelaskan di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Di hadis ini baginda Rasul Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, "Thintani ma turaddani indan nida wa indan nuzul matar." Kata baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, ada 2 waktu yang ketika seorang hamba Allah Subhanahu wa taala dia berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dipastikan doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Doanya pasti digabul, doanya pasti manjur. Kapan itu 2 waktu itu? Yang pertama, kata baginda Rasul Nabi Muhammad, adalah indan nida, ketika sedang berkumandang azan. Jadi pada saat berkumandang azan itu juga termasuk doa diijabah. Makanya di saat muazin lagi mengumandangkan azan, jangan pada ngobrol, jangan pada sibuk sama urusan dunia. Kalau kita lagi kerja, berhenti sejenak, kerjanya berapa menit sih kita ngedengerin azan, kan begitu. Di saat muazin itu mengumandangkan azan, doa dijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi suruh ketika muazin mengumandangkan azan, kita jawabin tuh kalimat-kalimat azannya. Dan di situ juga ada doa, seperti ketika hayya 'ala shalah, di dalam situ doanya Allahumma ja'alni minal musallin, ya Allah jadikan kami orang-orang yang mendirikan salat. Hayya 'alal falah, Allahumma ja'alni minal muflihin, ya Allah jadikan kami orang-orang yang bahagia dan beruntung. Jadi ketika kita mendengarkan azan, berdoa, itu dijabah sama Allah. Yang kedua, wa inda nuzul matar, ketika turunnya hujan.
Jadi lempengan lagi hujan, jangan kita lupa berdoa. Kita mohon sama Allah Subhanahu wa taala karena doanya diijabah. Dan doa ketika hujan itu kata ulama ada 3. Ada doa sebelum hujan, ada doa saat turun hujan, ada doa agar berhenti hujannya karena mungkin membawa musibah buat yang lain. Yang pertama, ketika mau turun hujan, mintanya sama Allah, doanya Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah, berikan kami hujan yang manfaat buat kami semua. Ketika turun hujan, pas lagi lempengan hujan turun nih, maka ketika itu disunahkan juga kita untuk basahin badan kita kena air hujan. Dan juga kita berdoa, mutirna bifadlillahi wa rahmatihi, ya Allah engkau telah basahi kami dengan rahmatmu dan keutamaanmu. Man bye-bye jangan kelamaan, takut meriang kan begitu. Yang ketiga, di saat hujan itu deras, berlangsung lama, maka kita boleh meminta agar Allah berhentiin itu hujan. Karena ada riwayatnya, datang satu orang badui di gunung nih, ya datang kepada Nabi karena hujan nggak berhenti-berhenti seminggu, hujan deras. Sampai akhirnya musibah buat hewan ternak dan juga tanaman-tanaman. Kata Nabi, Allahumma hawalaina wala alaina, Allahumma halal akam wa dirab wa butul audiyah wa mana biji syajar. Ya Allah, turunkan hujan di sekitar kami, jangan di tengah-tengah kami. Karena udah berkelangsungan seminggu lebih. Turunin di dataran tinggi, di bukit, di gunung-gunung, di tempat-tempat yang jauh. Begitu. Nggak ditolak tapi dipindahin. Tapi dipindahin. Nah kalau misalnya hujannya buatan. Nah kalau buatan udah bakalan bisa. Iya, bisa bukan waktu yang mustajab. Oh, bukan waktu yang mustajab. Bukan mustajab ya. Iya begitu. Karena dibuat sama manusia. Masya Allah. Terima kasih guru ilmunya, tepuk tangan dulu yuk. Dan baik, masih ada waktu lagi nanti untuk bertanya ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Islam Itu Indah. Jamaah, alhamdulillah.